Selamat malam untuk kita semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tugas seminar Biblika saya yang diampu oleh Bapak Pendeta Dr. Sukamto Limbong dan Ibu Pendeta Dr. Raulina Siagian dengan bertemakan tentang ketaatan keluarga di dalam Tuhan, tinjauan historis terhadap keluarga Yesus dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yang pertama yaitu bab 1 bagian pendahuluan. Keluarga merupakan sekelompok komunitas kecil yang menjadi sarana di dalam pendidikan yang mendasar, dan pada aspek kehidupannya, keluarga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kehadiran keluarga bukan hanya sebatas memelihara fisik saja, bahkan juga harus memenuhi kebutuhan spiritualitas kepribadian anak. Persoalannya saat ini bahwa masih banyak orang tua yang belum mampu untuk mengarahkan bahkan membimbing dan membina anaknya untuk meningkatkan spiritualitas kepada Tuhan. Bahkan ketika paham orang tua yang menyatakan bahwa anak-anak belum layak untuk mengenal firman Tuhan, tentu pemikiran ini merupakan pemikiran yang sangat keliru. Tentu untuk membangun karakter anak yang baik, sesungguhnya kita tidak melupakan menyampaikan pengajaran yang dapat meningkatkan spiritualitas. Yesus dan Maria dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24 menggambarkan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam memperkenalkan sebuah kebiasaan yang sesuai dengan ketentuan Tuhan, yaitu menyerahkan anak kepada Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52, sosok Yesus yang sudah beranjak dewasa, masih berusia 12 tahun, ingin mengenal dan mengetahui kehidupan Bait Allah yang sesungguhnya. Bahkan tujuannya dalam hal ini, anak jangan dilarang untuk mengetahui bagaimana kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap manusia. Kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Adapun yang menjadi kunci dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan ketaatan sebuah keluarga. Secara etimologinya, ketaatan ini berasal dari bahasa Yunani dari kata upakouo, yaitu artinya untuk mendengarkan, menjawab, mematuhi, dan kata dasarnya yaitu akuo. Yesus sendiri menerapkan pola kepatuhan dan ketaatannya sampai ia mati di kayu salib. Melalui ketaatannya, banyak yang telah dibuatnya benar walaupun bertentangan dengan ketidaktaatan Adam. Melalui penderitaan Yesus belajar kepatuhan, sehingga dia telah menjadi sumber keselamatan abadi bagi mereka yang menaatinya. Ketaatannya kepada Bapaknya tidak mengesampingkan keberadaannya sebagai utusan yang ilahi ke dalam dunia ini. Keluarga merupakan tempat sebagai sarana pembelajaran bagi anak dan tentunya tidak terlepas dari pemantauan dan perhatian orang tua. Kemudian sebuah keluarga pastinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masing-masing tiap pribadi memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan karya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak terlepas juga dengan tanggung jawab keluarga untuk membimbing dan mengarahkan anak di dalam kehidupan spiritualitas. Kemudian bab 3 yaitu terkait dengan metode penelitian. Penulis dalam hal ini memakai penelitian dengan metode historis kritis karena pendekatan ini berfokus untuk mencari apa yang terjadi di balik teks dan arti teks yang sebenarnya. Adapun poin penelitian ini yaitu tentang analisis teks, analisis struktur, analisis redaksional, analisis latar belakang, stories, analisis bentuk, hermeneutika teks, dan teologi. Kemudian bab 4 yaitu penafsiran. Analisis teks berkaitan dengan analisis kata, aparatus, dan di sini dalam Lukas 2 ayat 41 dinyatakan sebagai analisis katanya kai eporonto oigenesis auto kat ethos es Yerusalem te orte tu pasca. Terjemahannya, dan orang tua biasanya pergi ke Yerusalem setiap hari pada hari raya Paskah. Kemudian analisis struktur. Injil Lukas
tentunya memiliki susunan yang hampir menyerupai Injil Markus dan Injil Matius, di mana pelayanan Yesus secara luas dibagi atas masa pelayanan di Galilea dan masa pelayanannya di Yudea. Injil Lukas berlainan dari Injil Markus dalam hal bahwa pelayanan itu didahului oleh suatu laporan tentang lahirnya Yesus dan bahwa laporan tentang perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem dipaparkan dengan panjang lebar. Struktur Injil Lukas yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 4 terkait dengan pendahuluan, pasal 1 ayat 5 sampai 2 ayat 53 merupakan kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus, pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 13 yaitu berkaitan dengan Yohanes Pembaptis dan Yesus, pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9 ayat 50 pelayanan Yesus di Galilea, pasal 9 ayat 51 sampai pasal 19 sampai 10 perjalanan Yesus ke Yerusalem, pasal 19 ayat 11 sampai pasal 21 ayat 38 berbicara tentang pelayanan Yesus ke Yerusalem, dan pasal 22 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 53 berbicara tentang penderitaan dan kebangkitan. Sehingga dalam pembahasan ini penulis membicarakan kehidupan Yesus yang bersamaan dengan keluarganya di tengah-tengah masa pelayanan Yesus sebagai utusan Allah. Analisis redaksional. Lukas merupakan seorang tabib yang kekasih dan merupakan teman seperjalanan Paulus. Hal ini merupakan keputusan dan ketetapan yang dilakukan oleh penulis-penulis dalam gereja purba, di mana Kisah Para Rasul dan Lukas ditulis oleh seorang teman seperjalanan Paulus yang sangat boleh jadi Lukas sendiri. Lukas juga mengklaim bahwa pemberitaannya bersandar pada petunjuk para saksi mata. Dalam menuliskan Injilnya, ia menggunakan tradisi lisan dan tradisi tulisan. Namun sebelum disusun ke dalam Injil, konteks asli dari setiap cerita telah diterima dalam penuturan lisan yang beredal. Kemudian analisis latar belakang historis terkait dengan budaya. Pada perikop ini kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan 3 upacara kuno yang harus dijalaninya setiap anak laki-laki Yahudi secara jelas di Lukas 2. Pertama, Yesus melakukan sunat karena setiap anak laki-laki Yahudi harus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Kemudian yang kedua, penebusan anak sulung, dan ketiga, pemurnian setelah melahirkan. Kemudian masuk pada analisis bentuk. Dalam hal ini, gaya sastra Injil Lukas paling mendekati penulisan klasik Yunani kuno. Contohnya paling jelas yaitu gaya penulisan terjadi di 4 ayat pembuka Injil yang dikenal sebagai prolog, Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Kemudian masuk pada hermeneutik teks. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 menggambarkan dalam perikop ini kisah penemuan Yesus di bait suci untuk menjadi bagian dari sebuah narasi yang lebih besar. Hari perayaan Paskah dirayakan setiap tahun sekitar akhir bulan April untuk memperingati saat-saat pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus tetap mengabarkan sikap kesetiaan dan kesalehannya. Mula-mula semua orang yang ingin turut ke Yerusalem berkumpul di halaman kampung. Lalu mereka pergi secara berombongan. Itu lama-kelamaan semakin banyak karena dalam tiap kota dan desa ada saja yang ikut bersama bergabung untuk melaksanakan perayaan Paskah. Di sana diadakan perjamuan Paskah yang suci. Mereka makan roti yang tak beragi sebagai peringatan kepada malam terakhir di negeri Mesir. Yusuf dan Maria juga segera pulang. Sesudah hari kedua ataupun hari ketiga, muncullah kecemasan yang dirasakan oleh Maria ketika mereka tidak menemukan Yesus. Dan ketika munculnya Yesus dan Maria bertemu dengan mereka, dikatakan Yesus kepada Maria, "Bapamu dan aku
kata Maria dengan cemas mencari engkau. Jawab Yesus kepada orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, kamu seharusnya tahu di mana mencari aku, di dalam rumah Bapakku. Betapa lemah lembutnya, tetapi juga sangat tegas. Yesus mengambil sebutan Bapa dari Yusuf dan mengenakan kepada Allah. Dengan demikian, dari kecil pun Yesus sudah sadar bahwa ia mempunyai hubungan anak yang sangat mesra kepada Bapa. Dan teologinya yang digambarkan yaitu teologi ketaatan. Kemudian pada bab 4 kontekstualisasinya, sesuai dengan pembahasan ini, ketaatan keluarga di dalam Tuhan tentu merupakan misi dan tanggung jawab serta kewajiban orang tua dalam mendidik serta mengarahkan agar senantiasa hidup dengan takut akan Tuhan. Maria dan Yusuf merupakan keluarga yang taat dan percaya di hadapan Tuhan, sehingga mereka memperoleh berkat di dalam kehidupannya. Salah satunya yaitu menjadi orang-orang pilihan Allah yang dipakai dalam memperlengkapi proses perjalanan karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Yesus dan Maria dan Yusuf dipakai sebagai gambaran bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepada semua orang percaya. Kepercayaan Maria kepada Yesus menggambarkan ketaatannya kepada Allah. Kesimpulannya, yaitu bab kelima, Injil Lukas memperkenalkan keluarga Yesus dengan sedemikian rupa, menjadikan Yesus sebagai anak yang taat kepada Bapanya, dan Maria, Yusuf sebagai orang tuanya menyadari bahwa Yesus adalah anak utusan Allah, dan mereka tetap taat kepada Yesus, bahkan sangat memperhatikan Yesus sebagai anak mereka. Sikap taat dan menghormati terpancar lewat tindakan kasih, bertindak sopan, dan melakukan segala perintah yang sesuai dengan perintah Tuhan. Keluarga yang taat dan beriman kepada Tuhan akan senantiasa memperoleh berkat di dalam kehidupannya. Demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih.